sakit baru ke dokter. Umumnya tuh dokter gigi yang Benar juga sih. ya kan. Ya. Jadi Sakit dulu betul, sakit baru dulu ingat. baru ke dokter gigi. Nah, jadi 6 bulan itu kurang lebih kan 180 hari itu Ya. adalah masa berkembangnya tuh bakteri. Oh, di 6 bulan itu, pada saat 6 itulah bulan ya. itu, betul. Itu juga kalau yang standar ya, kalau yang ngerawatnya nggak bagus ya lebih parah lagi harusnya begitu ya. Bisa parah, betul. Ada ya, baru tahu saya. Ada. Oh. Jadi ada orang yang memiliki kecenderungan pembentukan karang giginya tuh lebih cepat dari yang lain. Bukan karena dia ngunyah sebelah yang lebih banyak, bukan hanya itu aja. Check out Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum Sobat IHC, Ruli Johan bersama dengan seorang dokter. Kali ini adalah dokter gigi. Ini episode tentang gigi sehat hidup nikmat. Kenapa harus cek gigi tiap 6 bulan sih? Itu dia judulnya ya. Saya bersama dengan dokter Renvi Hardianto, dokter gigi. Belakangnya ada yang baru nih, karena saya lihat di profil sosial medianya baru wisuda. Wisuda apa sih MKM itu? Dokter Renvi, apa kabar bro? Oke, Bung RJ. Bung RJ. Apa kabar? Saya juga main basket sama dia. Kemarin kita sempat punya episode sama dokter Ricky, itu anak basket juga. Ini anak basket lagi ini. Anak basket Tapi lagi. anak basket ini adalah dokter gigi. Pertanyaannya langsung straight to the point. Kenapa sih harus kayak MCU aja dok? Kita harus 6 bulan cek gigi. Oke, Mhm. gini Bung RJ. Ya. Sebelumnya saya buka dulu ya. Mhm. Kembali saya perkenal diri nama saya lagi. Udah tadi. Oh udah. Nggak usah nih. Kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Kalau udah kenal bisa pinjam uang. itu yang bahaya tuh. Sambil garuk-garuk kepala sama garuk dengkul. Iya. Oke, langsung aja ya. Ya. Jadi gini, ini ada kata-kata dari dosen saya nih. Mhm. Pertama kali saya masuk kedokteran gigi itu yang satu kalimat yang membuat saya tuh kayak, wow, oke. Kata-katanya itu gini. Apa tuh? Jadi Tak kenal maka tak mulut- sayang. Oh bukan. Bukan, Itu tadi ya udah ya. Itu bukan pantun lagi Bukan, nih. bukan. Mulut itu adalah pintu gerbang. Jadi pintu gerbang buat ke tubuh kita. Jadi Portal. portal. Masuk komplek. Betul. Oke. Jadi semua itu awalnya dari mulut. Jadi apa yang masuk ke tubuh kita itu biasanya dari mulut. Oke. Jadi kenapa? Nggak mungkin juga dari telinga sih. Nah, bisa kalau masuk nggak sengaja Iya, bisa. benar. Tapi harus dikeluarin karena berbahaya. Tapi kalau masuknya dari mulut, kita bisa jaga, ya kan? Dan masuk ke dalam terus setelah mulutnya itu, saringan dari mulut. Nah, kenapa pentingnya kita menjaga Ya. kesehatan gigi dan mulut kita supaya apa yang masuk ke mulut kita itu menjadi bermanfaat bagi tubuh kita. Wah, benar juga ya. Jadi itulah gerbangnya, Gitu, portal gerbang. utamanya gitu ya. Kalau salah dari lubang lain itu salah masuk berarti. Salah. Salah. Betul, Oke. Terus kenapa harus 6 bulan pertanyaannya? Nggak boleh tuh setahun sekali aja lah. Gini. Kecuali kalau misalnya lagi aduh cunut-cunut baru saya datang ke Ya, dokter gigi. Betul. Jadi di Indonesia ini tuh paradigmanya tuh meskipun udah digembor-gemborkan paradigma sehat, masih paradigma sakit. Jadi udah sakit baru ke dokter. Umumnya tuh dokter gigi yang Benar juga sih. ya kan? Ya. Jadi Sakit dulu, sakit baru dulu ingat. ke dokter gigi. Nah, jadi paradigma sehat itu selalu saya tanam ke setiap pasien saya nih. Udah mulai dari lama, harusnya dari 2010 itu udah Ya. diggemborkan oleh pemerintah. Tapi memang sampai saat ini entah kenapa ya orang kayaknya tuh takut gitu, terutama ke dokter gigi. Iya. Nah, jadi kenapa Parno duluan emang bener sih. Kenapa 6 bulan? Nah, jadi kalau dari literatur yang saya pernah baca, jadi 6 bulan itu kurang lebih kan 180 hari itu adalah masa berkembangnya tuh bakteri. Oh, di 6 bulan itu, pada saat 6 itulah bulan ya. itu, betul. Itu juga kalau yang standar ya, kalau ini yang ngerawatnya nggak bagus ya lebih parah lagi harusnya begitu ya. Bisa parah, betul. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita kasih timeline lah. Kan kayak arisan nih, kadang-kadang arisan sebulan sekali kayak kecepatan. Sering arisan ya? Sering. Oh, oke. Saya punya arisan sendiri. Jadi jadi kalau sebulan kayak kecepatan. Apalagi ke dokter gigi ya, mungkin dalam tanda kutip mungkin kadang-kadang kalau yang mungkin yang berbahaya. Kecuali kontrol balik ya. Kecuali kontrol balik. Jadi Betul. cerita, oke. Ya, jadi ya mungkin ada kita juga punya timeline yang dimana nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. 6 bulan itu. Jadi 6 bulan itu dianggap ideal untuk kita melakukan pemeriksaan. Kalau medical check up kita kan setiap setahun ya. Biasanya para pekerja ya ini. Oke. Kalau gitu siapa yang harus 6 bulan sekali atau ada yang lebih sering? Seperti apa orangnya? Kalau begitu penjelasannya. Oke, jadi gini. Biasanya itu ada orang yang
mungkin kualitas air liurnya konsistensinya mungkin terlalu kental, mungkin sedikit. Ada ya, baru tahu saya. Ada. Oh. Jadi ada orang yang memiliki kecenderungan pembentukan karang giginya tuh lebih cepat dari yang lain. Bukan karena dia ngunyah sebelah yang lebih banyak, bukan hanya itu aja. Bisa pengaruh. Oh, ada juga karena ini Bisa. ya, air liur Jadi, ya. biasa kalau umumnya kalau saya pribadi, biasanya saya misalnya orangnya oke lah, oral hygiene-nya udah bagus. Artinya mungkin yang bolong udah ditambal atau nggak ada bolong sama sekali, tapi tinggal kita kontrol di karang giginya. Ya. Nah, kita lihat dia pembentukan karang giginya cepat apa enggak nih. Ada sebagian orang tuh yang cepet. Baru dibersihin nih 2 bulan lagi tuh dia udah keluar lagi gitu. Mungkin punya kebiasaan lain kan. Apa dia merokok atau ngaruh dia, ya? atau yang lain lah. Jadi ada sebagian orang itu memang lebih cepat aja dari yang lain. Jadi saya biasanya di 3 bulan atau 4 bulan saya suruh balik lagi gitu. Oh, itu special case begitu. Special Ya? case. Jadi tapi pada umumnya 6 bulan sekali. Terus kalau masalah gigi yang sering nggak terasa atau diabaikan, tapi ini bisa jadi masalah serius kalau nggak dicek rutin. Contohnya apa? Banyak ya? Banyak. Dari yang paling sederhana deh. Itu misalnya kita ada lesi putih itu yang perih banget yang kita sebut apa sariawan. Oh. Nah, itu jadi ada sebagian orang itu menganggap kayak ada lesi putih nih. Dicuekin aja nih. Kadang-kadang ada lesi yang ternyata adalah suatu yang parah. Misalnya cancer gitu, tanda-tanda cancer. Jadi paling gampangnya gini, kalau sariawan itu kan dia bisa sembuh sendiri ya. Itu termasuk dalam self limiting disease. Jadi kalau 10-12 hari itu sebenarnya sariawan tanpa diobatin juga bisa sembuh. Oke. Gitu. Jadi penyebabnya kita nggak tahu pasti, tapi pemicunya ada ya, kayak misalnya terbentur ya, kita misalnya Bung RJ main bola main basket kena bola Itu lain cerita ya. Ya habis itu dia jadi sariawan ya, itu bisa. Tapi ada yang lesi putih karena nggak sakit dan kembali lagi orang kalau nggak sakit nggak diperiksa kan, didiemin aja gitu. Karena saya sering juga beberapa kali menemukan ada kasus di mana karena dia nggak sakit, jadi nggak diperiksakan. Begitu dia ke dokter atau diperiksa saya pernah menemukan kasus kanker mulut. Pasiennya sih biasa aja karena mungkin belum terjadi infeksi sekunder. Oh, awalnya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Dia datang cek gitu kontrol biasa. Karena kan mungkin kan pasien itu mungkin backgroundnya tidak tahu ya, mungkin keadaan normal mulut seperti apa. Mungkin udah lama kan bentuknya mungkin ada bentuk-bentuk yang menandakan oh ini keganasan nih, tapi kan pasien nggak tahu nih, karena nggak sakit, belum ada infeksi sekunder. Baru awal aja dia, gitu ya. Jadi dia cuek aja gitu. Tapi begitu dia ke dokter gigi kebetulan mungkin mau periksa giginya bolong gitu ya. Terus saya lihat ternyata di bawah lidahnya ini bentuknya bukan Pernah suatu ketemu yang beneran begitu ya? Pernah. Wow. Bukan suatu yang fisiologis ya, bukan suatu yang normal ya, tapi udah patologis sifatnya gitu loh. Oke. Jadi itu akhirnya saya rujuk ke bagian memang yang lebih tahu mengenai. Wow. Gitu. Nah, itu dia sobat IHC. Seserius itu ternyata kalau Anda tidak memeriksakan gigi secara rutin. Ya ada bagusnya juga ya, tiba-tiba misalnya jangan sampai sih, tapi kalau ada sesuatu yang ditemukan bisa dicegah lebih awal, begitu disembuhkan lebih awal. Betul. Oke, ada yang nanti kalau ada yang bertanya, "Dok, mau cek gigi ke Dokter Renvi, praktek di mana?" Kalau sekarang ini saya ditempatkan di klinik pertamina IHC Cinere. Cinere. Dekat apa ya, Dok ya? Cinere itu kalau para penduduk di Cinere mungkin tahu ya, perempatan Gandul ya. Oh, perempatan Gandul dekat situ. Kalau saya menemukan menyebutkan gedung nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak masalah. Ada Living World. Oh, dekat Living World situ. Agak terus dikit, kurang lebih 100 meter di sebelah kiri. Oh, nah silakan ya situ. yang sobat IHC, warga Cinere dan sekitarnya, Gandul, mampir ya. Mampir cek gigi. loh, mampir. Jangan lupa tetap mampir, kita akan kembali lagi di segmen kedua. Kesehatan gigi dan mulut kita supaya apa yang masuk ke mulut kita itu menjadi bermanfaat bagi tubuh kita. Kadang-kadang ada lesi yang ternyata adalah suatu yang parah, misalnya cancer. Check up, ini adalah podcastnya Indonesia Healthcare Corporation, masih bersama saya dengan Ruli Johan dan Dr. Gigi Renvi Hardianto, MKM gelar barunya.
punya gelar baru, anak motor, anak basket. Kenapa suka main basket sih? Kenapa suka main motor, Dok? Kalau main basket itu karena keluarga backgroundnya emang dari biasalah. Kalau kita kan banyak kan turun menurun ya. Oh, keluarga ada yang main basket? Iya, jadi kebetulan punya om yang almarhum itu, yang punya dulu Acawala men, Om Ujang almarhum. Oh itu bener? Oh, om gue. Oh alah. Gitu. Oke. Terus kakak gue juga main basket semua jadinya. Main basket? Motor gimana ceritanya? Istri gak ngambek tuh main motor? Oh kalau motor juga sama, bokap gue juga dulu suka naik motor. Dan waktu SMA gue dikasih motor tuh gak ada yang larang emang. Emang udah, ya biasanya kan ibu-ibu ya, nyokap biasanya, tapi nyokap nggak masalah sih. Karena kalau kena angin tuh beda rasanya. Karena dia pinter ya. Biar dikasih main motor besar nih, kita ngomongin motor besar ya, diajak istrinya jalan-jalan. Karena saya mau beli motor besar, istri udah ngancem duluan. Tidur di garasi ya, kata gitu. Wah, saya dapat istrinya baik sekali. Baik sekali ya, bisa aja emang ya. Nah, bicara soal baik sekali, kita lagi ngobrolin gimana caranya gigi itu bisa baik sekali. Makanya harus kontrol tiap 6 bulan. Segmen 1 tadi sampai bisa-bisa Dokter Envy menemukan ada orang yang gejala kanker ya lewat. Iya, betul. Gambaran karakteristik kanker di dalam mulutnya. Wow. Pasiennya nggak sadar. Itu ya, seserius itu. Nah, tadi soal kanker, ada gak hubungannya kesehatan gigi dengan jantung? Ada yang bertanya nih Sobat IHC. Oh ada. Gimana ceritanya? Jadi gini, kalau gigi itu kan, apalagi giginya yang rusak ya, terutama kita ngomong gigi yang rusak yang biasanya menjadi rumahnya kuman di dalam mulut kita. Itu kenapa kalau ada gigi sisa akar, gigi berlubang ya segera ditangani, entah dicabut paling akhirnya ya kalau yang udah nggak bisa ditambal. Karena apa? Karena kuman itu bisa terbawa oleh aliran darah. Nah, semua kan aliran darah bermuara kemana? Ke jantung. Pompanya di situ soalnya. Betul. Jadi dia ke jantung kan disaring lagi, darah bersih diedarkan lagi, kan gitu. Sirkulasinya begitu terus, siklusnya gitu terus. Nah begitu ada kuman gigi yang terbawa ke jantung, nah itu bisa menyebabkan, kalau literatur yang pernah saya baca lagi dulu, namanya tuh endokarditis. Jadi peradangan otot dalam jantung. Gitu. Nah itu jadi banyak juga pasien-pasien yang di klinik yang memang akan dilakukan tindakan terhadap jantung, itu biasanya giginya tuh dibersihin dulu, ditangani, artinya gini, yang lubang ditambal, yang rusak emang harus dicabut supaya apa? Tidak mengganggu nanti proses penyembuhan, termasuk pemulihan. yang hamil, saya tahu banget tuh. Kalau orang mau program hamil, gigi bolong dan juga sudah hamil ya, itu tambal katanya begitu. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau saya sih lebih senangnya mungkin ya orang-orang nih, ini mungkin orang-orang yang mau menikah. Ya. Jadi sebelum nikah tuh mendingan giginya diperbaiki dulu, jaga-jaga. Misal nih, tau-taunya langsung hamil istrinya. Benar juga sih. Ada tindakan yang pada orang hamil tuh nggak boleh. Kenapa? Kan menyebabkan abortus, keguguran misalnya. Kalau tindakan ya kan. Makanya banyak yang wanita hamil itu ada masalah gigi itu PR. Kita harus lihat nih di trimester berapa yang kita tindakannya yang aman. Kayak gitu. Jadi kalau di trimester awal itu biasanya nggak boleh, dan trimester akhir. Biasanya kita di trimester kedua. Nah, itu yang aman untuk tindakan untuk wanita hamil. Gitu. Intinya adalah sebelumnya dicek aja ya, jangan cuma pemeriksaan rutin calon pasangan. Ya, itu sebenarnya bagus. Gigi yang suka lewat tuh. Itu bagus tuh sebenarnya. Saya dulu pernah punya ide itu setiap pasangan. Apa gigi nggak dicek juga ya gitu ya? Sebelum nikah tuh. Padahal kan bagus ya, istilahnya kalau giginya bersih kan, ya istilahnya kalau buat dengan pasangan gitu ya, ya jadinya lebih pede atau gimana. Oke. Saya mau banyak tanya tentang mitos atau fakta. Bleaching boleh nggak, terus inani segala macam, itu nanti segmen ketiga itu. Nanti jadi, itu mungkin atau di podcast berikutnya aja. Nah, biar sering diundang. Iya. Agak narsis emang dokter yang satu ini. Bro dok, kita panggilannya bro dan dok. Oke, siap. Terus stigma nih ya, orang takut banget ke dokter karena denger yang aduh udah lemes duluan. Gimana caranya biar gak takut ke dokter gigi? Nah, ini kalau dokter gigi anak tuh, saya bawa anak tuh banyak tempelan stiker, banyak mainan. Kalau orang gede gimana? Maksudnya taruh boneka? Nah, inilah ini tantangannya dokter gigi ya. Ya makanya kita kalau di tempatmu diapain? Kalau saya sih di polinya. Ngandelinnya komunikasi. Bagaimana kita bisa bikin nyaman gitu ya. Mungkin dengan komunikasi yang baik itu merupakan hipnoterapi sendiri tuh. Tapi abis itu lihat tagihan stres lagi. Enggak ya? Itu sih nggak tahu itu tergantung ya. Tapi kan umumnya sekarang orang pakai asuransi. Iya benar. Jadi nggak masalah gak gitu. Ada masalah. Berapa biayanya. Oke. Gitu. Jadi komunikasi penting. Terutama tapi Bung RJ yang saya tekankan di sini justru dari kecilnya. Biasanya trauma kecil itu yang menyebabkan orang takut. Bener. Bukan pas udah gedenya. Bener.
Gitu. Karena kenapa waktu kecil gitu. Trauma Waktu masa kecil. Nah, ini kebiasaan ini ya. Hmm. Orang-orang kita nih, bukan orang kita ya. Indonesia dari lingkungan saya lah, lingkungan saya Ya. tumbuh banyak itu saya perhatikan orang-orang tua itu menggunakan tindakan kedokteran sebagai ancaman. Kayak gini misalnya, Bung RJ waktu kecil, terus mamanya bilang gini, RJ jangan bandel nanti disuntik loh. Nanti ke dokter disuntik Kok nggak nih, atau dicabut laporin giginya. polisi loh. Jadi Bener kan? apa? Iya. Jadi secara Tertanam nggak gitu sadar, ya? tertanam di alam bawah sadar bahwa itu suatu hukuman dia gitu. Jadi dia takut gitu loh, kayak akhirnya dia Bener mau ke dokter juga. disuntik takut karena dia Bener. kok gue dihukum dong nih. Iya, iya. Nah, padahal kan itu suatu tindakan prosedur. Nah, itu saya selalu tekankan terutama kalau ada pasien anak-anak tuh emang paling agak PR ngerayunya kadang-kadang. Sebagian tuh memang takut. Oh, di sana bisa buat dewasa dan anak bisa ya? Bisa. Oke. Terima semua umur, semua jenis kelamin. Oh iya pasti ya. Nggak mungkin Iya. cewek doang dong. Nah, Oke. Ya benar juga ya. Nah itu tuh edukasi tuh ya buat para orang tua. Sobat itu. IHC yang punya anak, jangan takut-takutin. Bener. Oke. Gue takut itu gitu. Gedenya. Karena kejadiannya apa? Teman saya udah gede tetap ke dokter anaknya. Karena Karena takut. ada enggak, maksudnya dia punya dokter gigi yang kayak kedekatan dokter gigi itu juga pengaruh tuh. Oh. Waktu kecil dia udah nyaman satu dokter, Ke situ sampai gede terus. ke situ terus meskipun dia padahal dokter spesialis anak ya. Wow. Dia tetap tangani orang dewasa juga. Siap. Oke, Sobat IHC. Seru ya, menarik ya. Nah di segmen ketiga habis ini kita akan banyak banget mitos atau fakta. Boleh bleaching enggak? Terus kapan harus cabut gigi? Terus banyak hal deh. Tungguin aja ya, kita kembali lagi di Check Up Podcast by IHC. Sikat gigi manual atau yang elektrik? Kalau saya sih Mitos atau fakta berikutnya, sering makan permen pasti bikin gigi berlubang. enggak. Enggak ya? Gimana sih sikat gigi sebelum makan atau sesudah makan? Ruli Johan di Check Up, ini adalah podcast visualnya Indonesia Healthcare Corporation. Kita lagi bahas tentang kenapa harus check up gigi tiap 6 bulan. Seperti MCU aja. Saya bersama dengan Dr. Gigi Renvi Haryanto, anak basket, anak motor, dokter gigi, apa lagi? Mau ngapain lagi? Anak sepatu roda. Oh, anak sepatu. Oh iya, anak sepatu roda, Inline bener, anak skate, sepatu inline skate roda. juga gue. Hidupnya ini banget ya. Capek ya. Seru, saya mau bilang seru. Seru ya, mungkin ini sakit pinggang sebenarnya gue. Nah, ini banyak mitos atau fakta yang bisa kita bahas ya. Pertama, katanya nggak boleh bleaching, gigi nggak boleh. Mitos atau fakta? Oke, bleaching itu atau whitening ya, sebenarnya ya boleh-boleh aja. Tapi dengan syarat kondisi pasiennya giginya sendiri seperti apa? Karena tindakan whitening itu dia kan membuka pori-pori giginya tuh ya. Jadi agak-agak sensitif. Ya. Jadi kalau emang pasien yang mempunyai riwayat gigi sensitif, itu sebaiknya nggak dilakukan whitening. Oke. Karena pada saat prosedurnya dia akan merasakan sakit, ya ngilu atau sakit gitu loh. Jadi prosedurnya memang Dilihat nggak dulu boleh. lah Iya, intinya begitu kondisi ya. pasien. Tapi kalau untuk whitening sendiri ya Kan lagi tren sekarang, Dok. Iya, silakan aja. Oh, Boleh-boleh gitu. aja. Itu emang harus apa bisa seumur hidup langsung atau harus tetap ada kontrolnya lagi? Oh, kalau whitening ya tetap tergantung lagi nanti kebiasaan pasien seperti apa. Karena itu sifatnya nggak permanen. Gitu ya, kalau pasiennya kebiasaan mungkin merokok, Sama aja ya, balik iya, lagi nanti ngopi ya atau Oke. apa yang makanan yang menyebabkan deposit Hmm. ya warna ya pada gigi ya pasti balik lagi. Oke, Pasti balik lagi. terjawab ya. Mitos atau fakta berikutnya, pakai sikat gigi manual atau yang elektrik? Kalau saya sih manual aja. Saya di rumah lagi seneng banget elektrik. Udah 6 Oh, bulan. gitu? Kenapa? Bedanya apa? Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah pakai yang elektrik ya. Istri Oh. saya pernah pakai. Cuma Oh. katanya kurang enak. Karena udah kebiasaan. Ya, maksudnya apa tekanannya atau itu kalau saya lebih suka manual karena apa? Lebih tenaganya kita bisa atur sendiri. Ya mungkin ya bulu sikatnya yang penting bulu sikatnya yang lembut. Oh, yang Kepala penting. sikatnya iya. Oke. Kalau saya lebih ke arah sana. Misalnya saya mau rekomendasikan satu bentuk sikat gigi seperti apa ya? Kan pasien kadang ada yang nanya tuh. Dok, mau yang besar atau yang kecil? Yang kayak gimana? Kalau saya selalu mengarahkan bulu sikatnya yang lembut karena tidak melukai gusi. Oh. Kemudian kepala sikatnya So, ada yang mungkin soft, medium, hard ya? ya, Oke. mungkin yang penting jangan sampai melukai gusi. Hmm. Nah, tekanannya, kemudian kalau bentuknya
lebih enak yang agak kecil. Terutama kalau orang mungkin yang geraham ketiganya ya, geraham bungsunya tumbuh. Yang atas tuh biasanya kalau kita buka mulut dia agak ketutup ke daerah situ tuh, agak susah terjangkau. Jadi kepala sikatnya yang agak kecil. Kuncinya di kepala sikatnya ya. Iya, jadi gitu biar ya. bisa masuk aja gitu. Oke. Ya apalagi nggak ke kontrol, kebuka gitu. Iya, Jangan wah ke mata gitu kan. Salah jadinya kan gitu enggak ya. Enggak ya. Sering mulat dong itu. Sering banget kita nih ya, ketahuan banget angkatannya. Angkatannya lah. Iya. Oke, mitos atau fakta berikutnya. Sering makan permen pasti bikin gigi berlubang. Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, soalnya tergantung permennya juga kan, ada permen yang buat membersihkan karang gigi katanya. Ya itu nggak tahu ya, itu kalau saya Jualan doang sendiri ya, nggak pernah. jualan. Ya mungkin itu gimmick jualan ya, saya nggak Oh, ngerti. oke. Tapi kalau memang kalau sesuatu yang berlebihan itu memang nggak boleh. Benar. Tapi bagaimana kita mengkompensasinya? Saya sendiri di rumah, saya punya dua anak perempuan. Lo ketahuan bapaknya Ya. pasti dulu ya Keren gitu gitu deh, ya, keren ya. keren. Jadi saya punya punya dua anak perempuan, Ayla dan Misha. Halo. Ya, jadi mereka itu tiada hari tanpa makan permen, makan coklat, makan es krim kalau Tapi lagi nggak ada ada. yang bolong. Ya iyalah bapaknya Ada, dokter iya. gigi. Bolong Oke. ada Ada. nggak masalah. Maksud saya nggak pernah melarang Melarang. mereka, tapi saya tuh menekankan Ya. budaya sikat giginya. Oh, Jadi, kuncinya di situ. Kunci di situ. Tapi memang saya selalu tekankan jangan berlebihan. Oke. Karena kan nggak cuma gigi ya, secara keseluruhan juga kita banyak gula juga nggak boleh loh. Betul. Apalagi gula-gula yang emang yang buatan ya kan. Ya, jadi artinya saya kompensasi anak saya itu harus menjaga kesehatan giginya. Oke. Jadi sampai sekarang pun mereka kalau mau tidur ya sikat gigi dulu, sengantuk-ngantuknya Sehari 2 kali ya? 2 hari cukup. 2 kali. Ya pagi mungkin harusnya setelah sarapan, tapi biasanya kita kan saat mandi pagi mau aktivitas Itu ya yang mau benar sekolah. sebetulnya mana sih sikat gigi sebelum makan atau sesudah makan? Kalau pagi seharusnya sebaiknya setelah sarapan. Pagi setelah sarapan. Sebaiknya. Kalau malam Malam sebelum tidur, sebelum tidur. setelah makan malam. Setelah makan malam. Setelah itu Clear. paling boleh minum air putih silakan. Minum susu, jangan ya. Susu Mendingan sikat gigi sih lagi kalau ya. anak-anak ya kan masih minum susu ya. Iya. Kalau setelahnya mungkin boleh kumur-kumur. Silakan. Oh, nggak harus sampai sikat nggak gigi harus lagi. sampai sikat gigi lagi nggak Asal usah. cuman minum susu. Iya. Oke. Bicara soal anak-anak nih. Eh. Mitos fakta berikutnya, gigi bungsu gigi susu, sorry. Oh, gigi Nggak susu. penting-penting amat karena akan diganti. Ya penting dong. Oh, penting. Penting tetap. Dan kalau namanya gigi itu kan membantu kita untuk mencerna makanan. Oke. Ya anak kecil kan makan juga. Iya. Secara mekaniknya dengan gigi. Walaupun tergantikan nantinya Ya, gitu kalau ya. tergantikan, tapi kan sebelum tergantikan ya dia harus memiliki gigi yang nyaman untuk dia ngunyah dong. Alright. Oke. Dan untuk kepercayaan diri juga. Anak kecil kan juga butuh percaya diri dong. Ya. Kalau giginya jelek, apa diledekin temennya di sekolah atau gimana gitu. Tetap. Jadi mau kita masih anak-anak, mau dewasa ya kesehatan gigi dan mulut ya penting. Oke. Alright. Penting. Mitos atau fakta terakhir. Kumur-kumur dengan obat kumur-kumur bisa menggantikan sikat gigi. Ya enggak. Enggak ya? Enggak. Karena gini, prinsipnya yang kita bersihkan setiap hari itu adalah plak. Kenapa? Plak itu kan dia terbentuk tiap hari ya. Kita ada namanya acquired pellicle. Jadi itu dia kayak ada cairan bening. Itu terbentuk tiap hari. Jadi acquired pellicle itu bercampur dengan sisa makanan, itu jadinya plak. Namanya Bung RJ. Oh, I see. Nah, itu harus kenapa kita sikat gigi tiap hari ya? Karena si acquired pellicle itu terbentuk setiap hari. Nah, kenapa dengan kumur-kumur aja nggak bisa? Karena belum tentu dia terusap kan. Plak itu kan dia nempel. Dan agak keras lagi gitu ya. iya, jadi dia kayak gel lah ya istilahnya ya. Kalau dengan tekanan kumur ya belum tentu dia bisa hilang. Dengan sikat aja kadang-kadang ada bagian yang nggak kena. Betul. Tapi melengkapi boleh. Itu jadi Melengkapi. wajib atau enggak? Obat kumur. Obat kumur. Nah ini ada ini ya, ini agak Pro kontra stigma, pro kontra betul. Iya. Di kedokteran juga mungkin ada produk yang mengklaim aman untuk setiap hari. Oke. Tapi kalau dulu kembali lagi dari ilmu yang pernah saya dapat ya di pendidikan, obat kumur itu, nah ini ntar gue bisa nggak jadi iklan ini nih obat kumur kalau gue ngomong gini nih. Iklan layanan masyarakat. Cuman ini pendapat pribadi aja kalau Ya. gitu ya, Bung RJ ya. Pendapat pribadi ya, kalau menurut saya ya obat kumur itu kita pakai pada saat ada indikasi, artinya pada saat kita perlukan aja. Oh, Karena boleh berarti ya. jadi kalau obat kumur itu kan sifatnya bakterisid, jadi membunuh bakteri kan. Jadi kalau menurut saya tuh mulut kita ini kan suatu ekosistem ya, nggak cuman
flora, tapi ada fauna juga, ada jamur segala macam. Jadi mungkin dalam ekosistem itu ada proses mereka saling makan. Jadi menjaga keseimbangan dalam mulutnya. Kalau kita pakai terus, ya mungkin ekosistemnya akan terganggu gitu ya. Sama kayak di ekosistem alam ya, kalau misalnya si pemangsanya hilang ya, yang dimaksud tumbuhnya lebih banyak dan itu biasanya jadi nggak imbang juga. Jadi ya ekosistemnya kacau lah gitu. Oke. Jadi kami menerima ya, misalnya mau ada endorse, panggil lagi Dokter Renvi, khususnya obat kumur, boleh banget, silakan. Iya, tapi kan gue bilang nggak boleh pakai terus. Dalam waktu tertentu gitu. Ntar gue di brainwash. Oke, Brodok. Ya Brodok. Pertanyaan terakhir. Saya akan menyebutkan saya nggak nanya poin per game, bukan. Karena pasti rendah itu. Karena gue sih lebih senangnya asis sih. Asis ya, benar-benar. Nah, jadi 2 pertanyaan, saya akan kasih 1 kata, harus dijawab dengan 1 kata saja. Oke. Ya, nanti silakan diterjemahkan. Gue banyak ngomong, kalau 1 kata tuh kayaknya tahu, makanya 1 kata aja. Kata pertama, gigi. Bersih. Ya, udah tahu lah ya, nggak usah dibahas. Gigi bersih, harus bersih. Tadi di segmen 1 dibilang gerbang segala macam. Kata kedua, Renvi. Humoris lah. Kelihatan ya, dari 15 menit 20 menit terakhir ini bercanda terus. Tapi once ketika berbicara treatment gigi serius ya? Enggak bercanda juga. Oh ya juga. Nanti salah cabut dong. Enggak. Insya Allah enggak salah cabut ya. Humoris. Ya, mau ketemu dokter yang jago, yang humoris, jago main basket, jago main motor, ketemu Dokter Renvi di IHC Klinik Pertamina Cinere. Jangan salah ya. Maju dikit. Iya, maju dikit sebelah kiri. Sebelah kiri 100 meter dari situ. Karena klinik Pertamina banyak banget loh. Banyak. Ada Sinabung, Romangun, Jabodetabek 14 ya? Wah, belasan ya? Belasan. Kita kalau ke seluruh Indonesia itu banyak maksudnya sekali. Tapi untuk kita baru buka di Sumatera ya, di Prabu Muli. Kemudian di Kalimantan Balikpapan. Itu yang terakhir banget. Luar biasa. Banyak insyaallah makin berkembang lah kita. Mau seluruh targetnya emang seluruh Nusantara nih. Ada ya? Sabang sampai Merauke. Yang belok kan ada dokter gigi ya. Siap tikungan ada IHC. Wah, ngeri banget. Oke, thank you Dok. Sampai ketemu lagi ya. Siap Bung RJ. Ilmunya sangat luar biasa dan terima kasih Sobat IHC di podcast kali ini. Jadi apakah perlu check up gigi tiap 6 bulan? Jawabannya? Perlu. Ya. Beli jangan pamit, sampai ketemu lagi.